teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sitostatika. Apa sih sitostatika itu? Pengertian sitostatika. Sitostatika adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker dalam tubuh. Kenapa sitostatika berbahaya? Sitostatika tergolong obat beresiko tinggi karena mempunyai efek toksik yang tinggi terhadap sel, bersifat karsinogenik, mutogenik, dan teratogenik. Yang selanjutnya yaitu penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah mutasi atau perubahan susunan DNA dalam sel. Mutasi genetik dapat diwariskan atau terjadi setelah lahir sebagai akibat dari faktor lingkungan penyebab eksternal. Penyebab eksternal ini atau karsinogen diantaranya radiasi dan sinar ultraviolet atau UV, asap rokok, alkohol, populasi udara, dan makanan minuman yang terkontaminasi oleh virus, bakteri, dan juga parasit. Bagaimana sih cara pengobatan sitostatika itu? Nah, pengobatan sitostatika terdiri dari 3 cara. 1. Kemoterapi, 2. Operasi atau pembedahan, dan yang ketiga radiasi atau penyiar. Yang pertama, kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat menghambat atau membunuh proses kemoterapi dilakukan dengan berbagai cara. Dokter bisa memasukkan obat-obatan tersebut menggunakan jarum infus yang langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Pasien kanker juga diminta untuk mengonsumsi obat berbentuk pil, kapsul, dan sirup. Daftar obat yang digunakan dalam kemoterapi yaitu altretamin, bendamustin, busulfan, dan karboplatin. Yang kedua, operasi atau pembedahan. Operasi atau pembedahan adalah mengangkat sel-sel kanker sehingga tidak terjadi perluasan daerah yang terkena kanker. Yang ketiga, radiasi atau penyiaran. Radiasi atau penyiaran adalah dengan melakukan penyiaran pada daerah yang terdapat sel-sel kanker dengan menggunakan sinar radioaktif. Selanjutnya, ada efek dari pengobatan sitostatika adalah rambut rontok, tidak mempunyai energi, cepat terkena penyakit, dan cepat pusing. Golongan berdasarkan mekanisme kerjanya, sitostatika dapat dibagi beberapa golongan. Yang satu, zat-zat alkilasi. Obat-obat ini juga disebut dengan radiomimetikam karena kerjanya mirip dengan efek penyiar dan sinar sinkronisasi. Obat-obat ini terutama digunakan pada kanker chorion, livergranuloma, dan leukemia. A. Clometin merupakan sitostatika pertama yang digunakan pada tahun 1944 terhadap kanker livergranuloma dan leukemia akut. Kerjanya pendek sekali karena dalam darah terutama dalam beberapa menit. Yang B. Tiotama memiliki daerah indikasi yang lebih luas daripada derivat mustin, yaitu juga pada kanker yang sudah tersebar maupun pada jenis-jenis kanker lainnya yang gagal pengobatannya dengan penyiaran. Yang C. Busulfat berkhasiat spesifik terhadap sumsum tulang, maka khususnya digunakan pada leukemia kronis guna menekan produksi leukosit. Yang D. Lomuntis mampu mengaklikilasi dan menghambat berbagai proses di dalam sel. 2. Antimetabolit. Obat-obat ini mengganggu sintesis DNA dengan jalan antar organisme saingan metotreksat atau MTX. Antagonis asam folat ini efektif sekali pada kanker koroid juga apabila sudah terjadi metastasis. 3. Antimitotika. Zat ini mencegah pembelahan sel dengan merintangi pembelahan inti sel. A. Pinblastin merupakan alkaloid tanaman Pinzarosea bersama derivatnya pindesin dan pikristin, terutama digunakan bila radioterapi atau sitostatika lainnya tidak efektif. Efek samping utama neuritis perifer, mual, muntah, rambut rontok, dan obstipasi. B. Podopilin. Damar ini diperoleh dari akar tanaman Podopilum peltatum yang antara lain mengandung zat antimiotik podolipotoksin. 2 glikosida semin sintetisnya adalah teniposida dan etoposida.
4. Antibiotika terutama digunakan pada kanker chorion yang sudah metastasis. Biasanya dikombinasikan dengan kirombusil dan MTX. Efek samping sama dengan sitostatika lain yakni gangguan darah, lambung, usus, dan rambut rontok. A. Mitomycin sangat toksis untuk sumsum tulang, maka pengawasan darah seksama harus dilakukan bila obat-obat lain tidak efektif. B. Doxorubicin digunakan khusus pada leukemia akut dan limfogranuloma yang tidak dapat diobati dengan sitostatika lain, biasanya dengan vincristine dan prednisone. 5. Sarbaserbi obat-obat lain yang digunakan pada kanker terdiri dari kortikosteroida, hormon kelamin, procarbazin, dan asparaginase. Nah, setelah mengetahui apa itu sitostatika, penyebabnya, dan apa saja cara pengobatannya, kita juga perlu mengetahui spesialit obat-obatan sitostatika. Berikut di tabel ini ada beberapa spesial obat-obatan sitostatika. Yang pertama itu ada decostrobin hidroksida. Merek dagangnya Adiamycin RD dan pabrik yang memproduksinya Carlo Erba. Kemudian yang kedua ada fluoroacyl. Nah, merek dagangnya itu Adrucil, kemudian pabrik yang memproduksinya sama Carlo Erba, dan seterusnya. Bisa dibaca teman-teman ya. Dan semoga video yang kami tampilkan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.